Namo Buddhaya. Anak-anak, setelah Buddha Sakyamuni Parinibbana, ajaran beliau terus hidup dan berkembang. Apa yang membuat ajaran Buddha tetap relevan hingga saat ini? Mari kita telusuri bersama peristiwa-peristiwa monumental setelah Buddha Sakyamuni Parinibbana yang menjadi tonggak sejarah perkembangan agama Buddha. Anak-anak, Parinibbana adalah istilah meninggal dunia atau wafatnya seorang Buddha. Buddha Sakyamuni Parinibbana di Kusinara pada usia 80 tahun di tahun 543 sebelum Masehi. Sebelum beliau parinibbana, beliau memberikan pesan terakhir. Para biku, semua yang terkondisi adalah tidak kekal. Berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk mencapai pembebasan. Lalu, apa yang terjadi setelah Buddha Sakyamuni Parinibbana? Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa ketika Buddha Parinibbana, ada seorang biku yang bernama Biku Subada menyatakan bahwa kita sekarang sudah bebas dari Mahasamana. Kita dulu tertekan bahwa ini diizinkan dan ini tidak diizinkan. Sekarang kita bisa bebas melakukan apa yang kita inginkan. Anak-anak, karena pernyataan dari Biku Subada tadi, maka 3 bulan setelah Buddha Sakyamuni Parinibbana yang Arya Mahakassapa Thera memimpin diadakannya konsili Buddhis yang pertama di Rajagaha. Konsili pertama ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mengkodifikasi ajaran-ajaran Buddha. Pada saat konsili pertama inilah Dhamma dan Vinaya diutarakan kembali secara lisan oleh Yang Arya Ananda dan Yang Arya Upali. Anak-anak, 100 tahun setelah Buddha Sakyamuni Parinibbana diadakan kembali konsili yang kedua yang dipimpin oleh Biku Rewata di bawah perlindungan Raja Kalasoka. Konsili ini bertujuan untuk menyelesaikan perbedaan pandangan tentang Vinaya. Dikisahkan bahwa Biku Rewata Thera di bawah perlindungan dan sokongan Raja Kalasoka menyusun Dhamma di Waluka Rama Magadha dengan dibantu oleh 700 biku terpelajar. Kemudian 118 tahun setelah konsili kedua diadakan lagi konsili yang ketiga yang dipimpin oleh Biku Mogali Puttatissa di bawah dukungan Raja Asoka. Tujuan dari konsili ketiga ini adalah menyatukan perbedaan pendapat tentang Dhamma dan Vinaya dari 2 kelompok besar sangga, yaitu golongan Stawirawada dan golongan Mahasangika. Pada konsili ketiga ini juga, Abhidhamma Pitaka diselesaikan dengan penambahan kitab Katawatu yang disusun oleh Biku Mogali Puttatissa Thera. Konsili ketiga juga merupakan titik awal pengiriman para biku misionaris untuk memperkenalkan agama Buddha ke berbagai daerah, bahkan sampai ke negara-negara di luar India yang didukung oleh Raja Asoka. Nah, anak-anak, menurut kalian, apa pentingnya kita mengetahui peristiwa-peristiwa tadi? Apa coba? Oke, yang pertama, kita akan mengetahui sejarah dan peristiwa penting dalam perkembangan Buddhisme yang membantu kita untuk memahami akar dan evolusi ajaran Buddha. Kemudian yang kedua, dapat membuka wawasan tentang bagaimana ajaran Buddha bertahan dan berkembang melalui berbagai tantangan dan perubahan. Yang ketiga, membantu kita memahami prinsip-prinsip dasar Buddhisme dalam konteks sosial dan politik pada masa itu.
Kemudian yang keempat, mengajarkan kita tentang pentingnya kolaborasi dan kesatuan dalam menjaga nilai-nilai yang kita anut. Dan yang kelima, mendorong kita untuk aktif dalam melestarikan dan menyebarkan nilai-nilai positif di masyarakat. Lalu, bagaimana korelasinya dengan kehidupan masa kini? Yang pertama, Konsili Buddhis menunjukkan pentingnya dialog dan kesepakatan dalam menjaga keutuhan ajaran. Di masa kini, hal ini relevan dengan pentingnya komunikasi dan kolaborasi dalam organisasi dan komunitas untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, penyebaran ajaran Buddha dengan dukungan Raja Asoka menginspirasi kita untuk menyebarkan pengetahuan dan nilai-nilai positif dalam berbagai cara, baik melalui pendidikan, media sosial, maupun aksi sosial. Yang ketiga, pemahaman tentang Parinibbana Buddha mendorong pengertian ketidakkekalan yang membantu kita untuk menghadapi perubahan dan tantangan hidup dengan lebih bijaksana. Ini mengajarkan kita untuk tidak terikat pada hal-hal material dan lebih fokus pada pengembangan spiritual dan moral. Nah, anak-anak, dapat disimpulkan bahwa memahami peristiwa monumental setelah Parinibbana Buddha Sakyamuni tidak hanya memberikan wawasan tentang sejarah Buddhisme, tetapi juga mengajarkan kita tentang pentingnya ketekunan, kolaborasi, dan komitmen dalam menjaga ajaran yang berharga. Dengan menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjadi individu yang lebih bijaksana, toleran, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar kita. Anak-anak, apakah kalian bisa memahami materi tadi? Jika kalian belum bisa paham, kalian bisa membaca ulang materinya dan menonton ulang videonya pada lmsbelajarbuddha.id. Kalian juga bisa mencari sumber lain sebagai referensi dalam belajar. Jika kalian ada pertanyaan, silakan tulis di buku tulismu, kemudian tanyakan kepada guru pendidikan agama Buddha di sekolahmu. Atau kalian boleh menuliskan pertanyaan kalian melalui kolom komentar. Jika kalian sudah memahami materi ini, jangan lupa kerjakan aktivitas dan penilaian yang ada di lmsbelajarbuddha.id. Tetap semangat belajar anak-anak. Terima kasih atas perhatian kalian pada hari ini. Kita akhiri. Namo Buddhaya.